Di sini saya, Cindy Permatasari Lubis, akan mempresentasikan terkait mata kuliah Cloud Computing dengan materi Full Stack Deployment, membangun dan merilis aplikasi web dari nol ke server. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan konsep full stack web, bagaimana web bekerja, teknologi yang digunakan, serta proses deployment dari aplikasi lokal sampai bisa diakses melalui internet. Full stack itu berarti kita memahami seluruh bagian aplikasi web, mulai dari tampilan yang dilihat pengguna, proses di server, hingga penyimpanan data di database. Semua bagian ini saling terhubung membentuk satu sistem yang utuh. Nah, front end versus back end. Front end ini adalah bagian aplikasi yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Fokusnya ini pada tampilan, desain, dan kenyamanan users atau UI UX. Teknologi yang digunakan ini biasanya ada HTML untuk struktur, CSS untuk tampilannya, dan framework seperti React atau Vue untuk interaksi dinamisnya. Nah, kalau back-end, ini adalah sisi server yang mengelola logika bisnisnya, memproses data, serta menghubungkan aplikasi dengan database. Perbedaannya, front-end berjalan di browser pengguna dan menampilkan antar muka, sedangkan back-end berjalan di server untuk memproses permintaan dan mengirimkan data. Keduanya berkomunikasi dengan API. Selanjutnya ada ekosistem teknologi modern seperti framework, web server, dan juga database. Nah, framework ini seperti Next.js atau Express membantu mempercepat pengembangan aplikasi karena sudah menyiapkan struktur project dan fitur dasar yang siap digunakan. Kalau untuk web server, seperti Memes berfungsi sebagai gerbang atau reserve proxy yang menerima request dari pengguna serta meneruskannya ke aplikasi. Nah, untuk database ini adalah tempat penyimpanan data kita secara permanen. Nah, ada dua jenis utama yaitu SQL seperti MySQL dan PostgreSQL serta NoSQL seperti MongoDB. Nah, database menyimpan data pengguna, transaksi, dan informasi dari aplikasi maupun sistem. Proses deployment, alur kerja rilis aplikasi. Nah, itu dimulai dari build. Nah, tahap build ini adalah proses mengompilasi kode dan mengoptimalkan file seperti JavaScript dan CSS agar lebih cepat diakses oleh pengguna. Nah, untuk push, nah ini berarti mengunggah kode ke repositori seperti GitHub atau GitLab agar bisa dikelola secara versi dan dipersiapkan untuk proses selanjutnya itu deployment. Nah, untuk deploy ini adalah menjalankan aplikasi kita di server produksi sehingga dapat diakses melalui domain atau IP address. Nah, untuk monitoring ini dilakukan untuk memastikan aplikasi berjalan tanpa error, melihat performa server dan mendeteksi masalah lebih awal. Standar performa web. Server uptime 90-90%. Nah, server uptime ini menunjukkan seberapa lama aplikasi bisa diakses tanpa gangguan. Target umum itu adalah 99,9% agar pengguna selalu bisa mengakses aplikasi. Konfigurasi server atau VPS dan cloud. Konfigurasi server meliputi instalasi sistem operasi Linux, firewall, serta runtime seperti Node.js atau Python. Cloud seperti AWS atau Google Cloud menyediakan server yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan traffic. Perbandingan metode deploy. Ada berbagai metode deploy seperti manual, CI or CD otomatis, dan container-based deployment. Tujuannya ini adalah agar proses rilis lebih cepat dan minim error. Nah, strategi deploy terbaik ini meliputi zero downtime agar pengguna tidak terganggu, penggunaan environment variables untuk keamanan, staging environment untuk testing, serta rollback plan jika terjadi error. Selanjutnya kita akan beralih ke presentasi dengan tema infrastruktur dan teknologi IT 2024. Nah, presentasi ini membahas tentang arsitektur internet, virtualisasi, full stack development, serta manajemen biaya cloud atau FinOps dalam infrastruktur IT modern. Arsitektur internet, DNS, dan HTTPS. DNS berfungsi sebagai buku telepon internet yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Sedangkan HTTPS adalah versi aman dari HTTP dengan enkripsi TLS untuk melindungi data pengguna. Jadi kalau dilihat dari perbandingan antara HTTP dan juga HTTPS, yang lebih aman itu dengan penggunaan HTTPS. Jaringan dan troubleshooting. Nah, ada network ports. Setiap layanan jaringan memiliki ports khusus seperti HTTP di port 80 dan HTTPS di 443, SSH di 22, dan RDP di 3389 untuk membedakan jenis layanan yang berjalan. Untuk diagnostic tools, ini tools seperti ping, traceroute, dan NSLOOKUP digunakan untuk mendiagnosis gangguan jaringan dan mengetahui di mana letak masalah koneksi. Untuk OSI model, ini menjelaskan komunikasi jaringan dalam 7 lapisan dari fisik sampai aplikasi agar troubleshooting bisa dilakukan secara sistematis. Data center physicality. Nah, data center adalah infrastruktur fisik yang menopang layanan ke global dengan sistem keamanan dan listrik cadangan yang ketat. Nah, ini namanya juga data center, berarti pusat dari data, gitu ya. Komponen utama data center itu meliputi server racks, blade servers, dan CRAC untuk menjaga suhu ruangan tetap stabil. Virtualisasi dan hypervisor. Virtualisasi ini memungkinkan satu server fisik menjalankan banyak virtual mesin secara terisolasi menggunakan hypervisor. Nah, ada beberapa tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 berjalan langsung di hardware dan dikatakan lebih stabil. Nah, sedangkan untuk tipe 2 berjalan di atas sistem operasi seperti aplikasi biasa. VM Provisioning Workflow. Proses provisioning virtual mesin ini meliputi pembuatan VM, instalasi OS, konfigurasi jaringan, dan penyiapan resource seperti CPU, RAM, dan juga storage. Akses jarak jauh, SSH versus
RDP. SSH digunakan untuk mengelola server Linux melalui command line secara aman, nah sedangkan untuk RDP digunakan untuk mengakses server Windows dengan tampilan grafis. Full stack ecosystem. Nah, full stack menggabungkan front end, back end, dan database menjadi satu sistem aplikasi yang terintegrasi dari tampilan hingga penyimpanan data. Web deployment dan server. Ada CI or CD pipelines. Nah, ini adalah proses otomatis untuk menguji dan mengirim kode ke server produksi secara cepat dan juga konsisten tanpa proses manual. Untuk web server, ini seperti NIST dan Apache, menangani permintaan HTTP dari pengguna dan menghapuskannya ke aplikasi. Untuk containers, ini bisa menggunakan Docker yang memungkinkan aplikasi dijalankan di berbagai lingkungan tanpa konflik dependensi karena semua kebutuhan aplikasi sudah dikemas dalam kontainer. Cosmetrics, Compute, and Storage. Nah, biaya cloud dihitung berdasarkan penggunaan CPU, RAM, serta kapasitas storage per bulan dan performa akses data. Egress and Pricing Model. Biaya tersembunyi biasanya berasal dari data keluar atau egress. Model pembayaran bisa on-demand atau reserve dengan kontrak jangka panjang. Selanjutnya, kita akan bahas terkait virtualization dan VM provisioning. Nah, pada presentasi ini saya akan membahas tentang virtualization dan VM provisioning sebagai fondasi infrastruktur modern dan remote access. Nah, kita akan memahami konsep dasar, arsitektur, hingga praktek keamanannya. What is virtualization? Virtualization adalah teknologi yang membuat lapisan software di atas hardware fisik sehingga satu server bisa menjalankan banyak sistem operasi sekaligus. Nah, keunggulannya ini ada dua. Yang pertama hardware abstraction, yang kedua ada secure isolation. Yang pertama, resource fisik dibagi secara lebih efisien. Nah, untuk kedua, setiap virtual mesin terisolasi sehingga jika satu VM error, VM lain tetap aman. The hypervisor role. Hypervisor ini adalah software yang membuat dan menjalankan virtual mesin. Ada dua tipenya. Tipe satu yaitu bare metal, langsung berjalan di atas hardware seperti VMware SC, Proxmox VA, dan Microsoft Hyper-V. Yang kedua ada hosted, berjalan di atas sistem operasi seperti Oracle VM VirtualBox dan VMware Workstation. VM Provisioning. The Provisioning Workflow. Nah, proses provisioning terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada template, memilih image OS yang sudah dikonfirmasi. Konfigurasi. Yang kedua ada resource, menentukan CPU, RAM, dan juga storage. Yang ketiga ada network, mengatur IP, VLAN, dan firewall. Yang terakhir ada finalize, itu menyalakan VM dan menjalankan konfigurasi akhir. Standar resource allocation. Nah, pada tahap ini, resource seperti CPU, RAM, dan storage dialokasikan sesuai kebutuhan workload agar performa tetap optimal dan tidak boros resource. Remote access. SSH Secure Shell. Nah, SSH adalah standar industri untuk mengakses server Linux secara remote. Fitur utamanya itu ada enkripsi AS256, key-based authentication, menggunakan port 22. SSH ini memastikan komunikasi aman dan juga terenkripsi. Remote desktop. RDP digunakan untuk akses GUI, terutama pada Windows Server. Fitur utamanya satu, tampilan desktop penuh, bisa berbagi clipboard, mendukung multimedia, serta menggunakan port 3389. Nah, RDP cocok untuk pengelolaan berbasis grafis. Security best practice. Dalam virtualization, keamanan sangat penting, dan beberapa best practice-nya, kita bisa menggunakan multi-factor authentication, akses melalui VPN, jangan ekspos langsung ke internet. Nah, terapkan prinsip least privilege, serta melakukan patching rutin untuk mencegah celah keamanan. Sekian dari presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.